Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justia Nur Maulidia dengan NIM awal 22 dan NIM akhir 1049 dari Prodi 1 Manajemen. Di sini saya akan membahas materi mengenai kebijakan dividen atau dividen polisi guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dari kelas C. Ada beberapa poin yang akan saya bahas pada materi kali ini. Pertama, ada pengertian kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan besarnya bagian pendapatan yang akan dibagikan pada para pemegang saham dan bagian pendapatan lainnya yang akan ditahan perusahaan untuk kebutuhan perkembangan usaha mereka. Dividen sendiri merupakan distribusi pendapatan perusahaan yang merupakan hak dari para pemegang saham yang dapat berupa kas, aktiva, atau bentuk lainnya. Besar kecilnya dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau dari pihak-pihak yang ada dalam perusahaan. Jadi bagi para investor, mereka cenderung berharap pembayaran dividen lebih besar, sedangkan bagi pihak manajemen cenderung menahan kas untuk membayar utang atau meningkatkan investasi di perusahaan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari kebijakan dividen. Yang pertama ada dividen tunai. Seperti namanya, dividen tunai, perusahaan membayar dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Lalu yang kedua ada dividen saham. Jadi perusahaan membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham tambahan dan dibagikan secara proporsional. Lalu yang ketiga ada dividen khusus, yakni perusahaan memberikan dividen tambahan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan dari penjualan aset mereka atas kejadian tertentu atau atas kejadian khusus lainnya. Lalu yang terakhir ada dividen tertahan. Dividen tertahan ini merupakan kondisi di mana perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen dalam beberapa periode guna reinvestasi keuntungan. Reinvestasi keuntungan yang dimaksud di sini merupakan tindakan untuk menginvestasikan kembali keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi sebelumnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada profitabilitas. Profitabilitas ini mendeskripsikan bagaimana perusahaan dapat mendatangkan laba dari aktivitas usahanya. Jadi profitabilitas ini menunjukkan sinyal atau petunjuk mengenai prospek perusahaan di masa yang akan mendatang. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan lebih menjamin kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Karena semakin tinggi rasio profitabilitas yang ada pada suatu perusahaan dapat menyebabkan dividen per lembar saham yang dapat diberikan kepada para investor juga semakin besar. Lalu ada pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan ini merupakan tolak ukur seberapa jauh perusahaan berupaya untuk memposisikan dirinya pada sistem ekonomi skala global atau pada sistem ekonomi dengan industri yang sejenis. Jadi, tingkat pertumbuhan yang berangsur tinggi akan mengakibatkan perusahaan membutuhkan modal untuk membiayai kebutuhan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi cenderung lebih bersedia untuk berinvestasi daripada membayar dividen. Sehingga laba perusahaan ditetapkan sebagai laba ditahan untuk mendanai pertumbuhan perusahaan di masa depan. Jadi semakin besar anggaran yang diperlukan oleh sebuah perusahaan, maka akan berdampak pada pelunasan dividen yang semakin rendah. Lalu ketiga adalah leverage. Leverage sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan utang yang dipakai guna membelanjai aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi dalam menjaga modalnya, pihak manajemen perusahaan memanfaatkan pinjaman atau utang yang dipinjamkan oleh pihak luar, lalu utang tersebut akan digunakan sebagai cara untuk memperluas kegiatan bisnis perusahaan mereka. Jadi, tingkat kebijakan utang yang tinggi akan berdampak pada besarnya risiko yang harus dihadapi. Maka imbasnya kebijakan dividen akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Kaitannya dengan pembayaran dividen dapat dikatakan bahwa tingginya rasio utang jangka panjang terhadap modal mengakibatkan rendahnya pembayaran dividen pada suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada earnings. Earnings dapat diukur dengan earnings per share atau EPS yang akan kita bahas di poin perhitungan terakhir nanti.
Earning per share sendiri merupakan indeks yang memperlihatkan besaran laba yang didapat atas dividen per lembar saham. Earning per share diperoleh atas pembagian laba yang didapatkan perusahaan dengan total saham biasa yang beredar. Jadi tingginya nilai earning per share yang dimiliki oleh suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut sedang dalam masa pertumbuhan. Yang terakhir ada risiko bisnis. Sebuah perusahaan tidak mungkin terlepas dari risiko dalam menjalankan bisnisnya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa jika perusahaan tidak dapat memenuhi biaya operasi dalam menjalankan bisnis mereka, perusahaan tersebut pastinya akan mengalami risiko kebangkrutan atau istilahnya gulung tikar. Jadi, perusahaan dengan risiko bisnis yang cukup tinggi dapat mencerminkan kondisi perusahaan dinilai belum cakap atau belum baik dalam hal memenuhi pembiayaan kegiatan operasionalnya, sehingga hal tersebut menyebabkan penurunan laba. Perusahaan cenderung berupaya untuk memperkuat struktur modal usaha mereka sehingga laba yang diterima perusahaan akan dialihkan ke dalam saldo laba ditahan, yang mana hal tersebut pastinya akan berakibat pada pengurangan pembayaran dividen. Lalu selanjutnya ada peran manajemen dalam kebijakan dividen. Yang pertama ada analisis keuangan. Jadi pihak manajemen ini perlu melakukan analisis keuangan secara berkala untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan dividen mereka. Lalu yang kedua ada pemilihan kebijakan yang tepat. Pihak manajemen juga bertanggung jawab dalam memilih kebijakan dividen yang sesuai dengan situasi dan kepentingan dari perusahaan mereka. Lalu yang ketiga ada hubungan dengan pemegang saham. Jadi pihak manajemen ini juga berperan penting dalam menjalin hubungan yang baik dengan para pemegang saham dalam menjelaskan atau dalam menjalankan kebijakan dividen yang ada. Lalu selanjutnya ada strategi yang efektif dalam memilih kebijakan dividen. Yang pertama ada analisis keuangan. Jadi manajer atau perusahaan melakukan evaluasi keuangan dan risiko untuk menentukan kebijakan dividen yang tepat. Yang kedua ada komunikasi yang efektif. Perusahaan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada para pemegang saham mengenai kebijakan dividen dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pengaturan dividen yang konsisten, yang mana perusahaan menetapkan kebijakan dividen yang konsisten untuk membangun kepercayaan dari para pemegang saham dan mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya ada perhitungan DPR atau Dividend Payout Ratio. Yang pertama ada perhitungan menggunakan laba bersih. Cara yang pertama ini menggunakan rumus pembayaran dividen dibagi dengan laba bersih dari perusahaan dalam 1 tahun. Contohnya, PT ABC memiliki pembayaran dividen sebesar 100 juta rupiah dengan laba bersih sebesar 500 juta rupiah. Maka perhitungannya sebagai berikut. Dividen payout ratio-nya sama dengan 100 juta rupiah dibagikan dengan 500 juta rupiah yang diperoleh hasil sebesar 0,2. Lalu 0,2 tersebut dikalikan dengan 100% yang diperoleh hasil 20%. Lalu selanjutnya perhitungan dengan menggunakan rasio retensi atau retention ratio. Rasio retensi ini merupakan rasio yang berasal dari saldo laba ditahan dibagi dengan laba bersih perusahaan. Kemudian DPR-nya atau Dividend Payout Ratio-nya didapat dengan cara 1 dikurangi dengan hasil perhitungan dari rasio retensi tersebut. Contoh soalnya, PT XYZ mencatat saldo laba ditahan akhir tahun 2021 sebesar 300 juta rupiah dengan laba bersih sebesar 500 juta rupiah. Maka perhitungan sebagai berikut. Laba ditahan akhir 2021 sebesar 300 juta rupiah dibagi dengan laba bersih sebesar 500 juta rupiah diperoleh hasil 0,6. Lalu dimasukkan ke dalam rumus DPR-nya, yakni 1 dikurangi rasio retensinya yakni 0,6 sama dengan 0,4, lalu dikalikan dengan 100%, diperoleh hasil menjadi 40%. Yang terakhir ada perhitungan DPR menggunakan dividen per share dan earning per share yang dibahas tadi sebelumnya. Jadi dividen payout ratio didapat dengan menggunakan dividen per share yang dibagi dengan earning per share. Contohnya,
PT Maju Mundur memberikan informasi berikut dalam laporan keuangan mereka. Yang pertama ada pembagian laba untuk dividen sebesar 200 juta, lalu jumlah saham yang beredar sebesar 1.000 lembar, lalu laba bersih sebesar 800 juta rupiah. Maka perhitungannya sebagai berikut. Kita mencari DPS-nya lebih dahulu atau dividen per share-nya terlebih dahulu, yakni laba untuk dividennya sebesar 200 juta dibagi dengan lembar saham sebanyak 1.000 lembar yang diperoleh hasil sebesar 200.000 rupiah. Lalu kita menghitung EPS-nya atau earning per share-nya, yakni laba bersih sebesar 800 juta dibagikan dengan lembar saham sebesar 1.000 lembar diperoleh hasil sebesar 800.000 rupiah. Lalu yang terakhir baru dapat dihitung DPR-nya atau dividen payout ratio-nya, yakni DPS sebesar 200.000 dibagi dengan EPS sebesar 800.000 diperoleh hasil 0,25 dikalikan dengan 100 yang menjadi 25%. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata dalam materi yang saya jelaskan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.